Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa min ahammil adabi wa aujabiha, termasuk yang paling penting daripada adab membaca Al-Quran yang kedua. Kemarin tentang niat, ya, ikhlas membacanya. Jangan karena riya atau dibuat-buat atau supaya mendapatkan pujian makhluk, atau bahkan dengan bacaannya dia berharap dengan urusan yang sifatnya duniawi. Itu yang kemarin. Yang kedua, yang tidak kalah penting dalam membaca Al-Quran, adab yang penting yaitu an yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu hadiral qalbi indahu. Hendaknya ketika membaca Al-Quran mutadabbir, tadabbur. Tadabbur itu meresapi terhadap apa yang sedang dia baca. Kemudian mutafahim. Mutafahim itu memahami apa yang dia baca juga. Hadiral qalbi, hatinya, pikirannya itu tidak kemana-mana. Ya, fokus kepada yang dia baca. Bukan membaca Al-Quran, tapi pikirannya di tempat lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini, kata Allah, adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Apa tujuan diturunkannya kitab ini, Al-Quran ini? Liyadabbaru ayatih, supaya direnungi ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya dibaca tujuannya. Diturunkan oleh Allah untuk direnungi ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki hati, pikiran yang normal, mereka itu tadzakkar. Tadzakkar itu menjadikan Al-Quran pengingat. Ketika baca, direnungi, kemudian mengingatkan si pembaca tadi untuk kembali kepada jalurnya Al-Quran. Itu adalah tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direnungi ayatnya, dijadikan peringatan. Wa qala ta'ala fi ma'radil inkar wa taubih li aqwam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad. Ayat ini ayat yang mengingkari terhadap satu kaum atau menunjukkan kejelekannya mereka. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka itu tidak merenungi Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Kalau tidak merenungi Al-Quran, jangan-jangan hati kita sudah tertutup. Wala'iyadzubillah min dzalik. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan di dalam bacaan Al-Quran yang tidak ada tadabbur di dalamnya, yang tidak ada tadabbur, merenungi maksudnya, sekedar baca saja, itu tidak ada kebaikan. Maknanya tidak ada kebaikan artinya tidak sempurna atau kebaikannya sedikit. Karena Al-Quran itu kalau dibaca ya seperti kemarin, ya pahalanya per huruf kan begitu. Tapi kalau tidak ada tadabbur maka pahalanya sedikit nanti. Nilainya kurang sempurna. Wa sadaqa radhiyallahu an, dan benar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah tujuannya untuk direnungi. Dengan tadabbur, dengan merenungi Al-Quran, maka kita akan memahami murad. Murad itu tujuan. Tujuan daripada ayat-ayat itu. Direnungi baru kita paham, oh maksud ayat ini begini tujuannya, arahnya ke sini. Tapi kalau tidak ada tadabbur, ya bagaimana kita tahu muradnya Al-Quran itu, apa yang dituju oleh ayat itu. Wa yutawassalu ilal ilmi bihi, dan dengan tadabbur ini, merenungi ayat ini, kita akan sampai kepada pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya semuanya ilmu. Nah, ilmu ini tidak bisa nyampe ke dalam hati kita kecuali dengan merenungi. Direnungi baru dapat ilmunya Al-Quran. Tapi kalau tidak ada tadabbur, tidak ada renungan, ya tidak mungkin mendapatkan ilmunya. Setelah mendapatkan ilmu, wal amal bima fi, baru kita mengamalkan apa yang kita ketahui ilmunya. Tadabbur oleh ilmu, setelah punya ilmu dipraktekkan, begitulah. Yaitu intinya diturunkan Al-Quran, yaitu bukan sekedar dibaca saja, bukan. Hatam balik mana, bukan itu saja. Tapi tujuan inti Al-Quran itu direnungi, ayat per ayat itu direnungi, kemudian ilmu itu masuk ke hati kita, tahu, oh maksudnya begini, oh tujuannya ayat ini. Maka diri kita dibawa untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Hadza huwal maksud, ini tujuan utama diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya, itu. Intinya adalah itu intinya. Maka kalau kita sudah faham, alaika fi hali tilawatika bitadabbur wat tafahum. Kalau kita sudah faham, lek maca Quran direnungi kalau sudah ngerti, ya. Kalau sudah ngerti apa sih tujuannya Al-Quran diturunkan sama Allah, kita sudah faham sekarang kan. Nah, karena itu kalau baca Al-Quran direnungi, difahami. Nggak iso bahasa Arab aja nggak ngerti kok. Iya. Karone ana ente khair, ya, bekhair, khair, yukul, ya, serop. Bahasa Quran tidak ngerti, bahasa beda ya. Untuk bahasa majelis jamaah ya. Terus apa caranya? Caranya, wis umur-umur yang hadir ini kan tidak mungkin belajar bahasa Arab kan gitu ya. Ya tuku terjemah Al-Quran. Quran sebelah kanan, kiri nih terjemahnya. Dibaca satu ayat, mari tidak sebelah bahasa Indonesia ya apa? Oh ini, kok kadang ono catatan kaki di bawah. Ayat ini turun karena ada kejadian ini. Lo ngerti kan? Nah pertanyaannya, siapa yang sudah beli terjemah Al-Quran itu, yang dikeluarkan sama MUI atau Departemen Agama? Ono di omamu? Tuku kan? Di melok pengajian tapi tidak tergerak ya untuk memahami Al-Quran. Sing ngerti bahasa Arab, ya alhamdulillah, berarti dia punya nikmat lebih kan gitu ya. Tidak perlu terjemah, langsung mocong ini ngerti. Oh maksudnya begini. Tinggal belajar ayat ini turun karena apa, sebabnya itu. Lah yang tidak ngerti bahasa Arab ya itu tadi, tuku, nang tuku ojo bakso tok. Ya, sampai langganan.
beli Al-Quran itu yang dari Departemen Agama itu asbabun nuzulnya ada, sebab turun ayat itu apa ada. Nanti beli satu, taruh di rumah. Cari jam yang sekiranya tidak diganggu sama orang. Duduk, kasih waktu. Wis, setino 10 menit bukaan, mulai pertama. Ya, mulai Al-Baqarah misalnya, buka. Moco. Delok arti ini. Kenapa ini ayat ini? Ceritanya apa? Ayat selanjutnya apa? Terus kalau ada awamir, perintah-perintah, bawa diri kita untuk menjalankan perintah itu. Seakan-akan Allah nyuruh kita khusus. Ayat ini dikirim sama Allah untuk ana saja. Maka ana harus menjalankan itu perintah. Kalau ada nawahi, larangan-larangan, khoyal, berhayal bahwa Allah sedang mengirimkan pesan kepada ente untuk meninggalkan larangan tadi. Ente tok. Ini pesan khusus ana ini. Berarti harus ana tinggalkan ini. Ana harus jauh dari ini. Oh, saya tidak boleh ngerasani. Oh, saya tidak boleh mendekati zina. Kenalan sampai perempuan. Ya, chat sampai perempuan yang bukan muhrim. Ya, dan seterusnya. Oh, berarti Allah memberikan pesan bagi anak, hati-hati, tinggalkan. Oh, Allah memerintahkan saya untuk menjaga pandangan. Jangan menyaksikan yang haram. Berarti Allah melarang saya melihat ini. Tinggalkan. Itu intinya itu. Al-Quran diturunkan itu tadi. Nah, mari ini ya sak durunge tutuk omah, mampir tuku kitab. Cedak alun-alun ya tuku terjemah. Nek kanggo dhuwit ya meni ya. Nah, itu penting. Ya, penting supaya hidup kita ini ada nilainya, ndak ngene-ngene tok ya. Masuk ngene-ngene tok ya, ngombe kopi, ndelok HP ya. Dipahami, karena sesungguhnya sedikit yang kita baca daripada Al-Quran tapi disertai dengan tadabbur, merenungi dan tafahum, memahami maknanya, muradnya, khairun, itu lebih baik min kathirin, daripada baca banyak daripada Al-Quran tapi tidak ngerti maknanya apa. Alhamdulillah beb, saya tiap hari itu 1 juz. Kadang lek wis semangat 2 juz. Ya bagus terus ndak apa-apa, tapi lek kon maca ambek tadabbur dan memahami makna itu lebih baik. Lebih mengena, lebih bernilai, lebih bisa merubah kehidupan. Nek sekedar maca ya oleh pahala tok, ndak sempurna. Ya, tidak sempurna. Bahkan sebagian pendahulu kita yang soleh mengatakan, saya membaca 2 ayat yang pendek-pendek. Moco idza zulzilatil ardu zilzalaha, tapi ambek tadabbur. Ya, memahami maknanya, direnungi. Kemudian baca ayat yang kedua, Al-Qari'atu misalnya ya. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka. Tapi dengan tadabbur, diperhatikan maknanya apa, ceritanya seperti apa, menakutkannya kiamat itu seperti apa keadaannya. Ditadaburi sehingga selesai membaca 2 ayat ini menjadikan perubahan, lebih ingat akhirat, mengurangi urusan dunia. Itu kata mereka ulama lebih saya senangi daripada saya membaca Al-Quran mulai juz 1 sampai 30 tapi tidak ada tadabbur. Moco mulai mari subuh moco sampai kape asar hatam. Tapi tidak direnungi ayatnya, yang penting hatam. Itu kata para ulama, lebih saya senangi membaca 2 ayat yang pendek tapi tak pahami, tak renungi, tak resapi. Itu lebih saya senangi ketimbang maca 30 juz tapi tidak ada tadabbur. Ini menggambarkan ya pentingnya tadabbur, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Duduk berarti ngelarang, ojo hatam loh ya, duduk. Ya, hatam tidak apa-apa tapi ditadaburi gitu. Bahkan sebagian ulama itu membagi, ada qiraah untuk hatam dijadikan wirid ya, baca normal, ada yang sebulan sekali hatam, ada yang setengah bulan ya, ada yang seminggu sekali hatam, ada yang tiap 3 hari hatam. Itu baca normal. Kemudian beliau-beliau ini menyediakan waktu khusus untuk tadabbur, merenungi Al-Quran. Kapan?
sebagian mereka tengah malam, bangun malam, ya tengah malam bangun malam itu baca Quran pelan-pelan, satu-satu, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, mandek. Wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai dipahami satu. Ndak mengharapkan hatam itu, ndak. Yang bacaan kedua ini, sing penting tadaburi. Dan suasananya sepi, keluarganya tidur, anaknya tidur, ndak ono suara apa-apa, ndak ono suara sepeda motor, ndak ono suara mobil, ndak ono suara mesin, ndak ono suara tukang. Sepi, dia merenungi Al-Qur'an, membayangkan. Ayat itu menceritakan tentang bumi ini dibenturkan dengan planet-planet yang lain, itu diresapi sama mereka. Bayangkan ya apa itu nanti keadaannya. Sehingga muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, mereka itu membagi. Ada bacaan untuk hatam, ada bacaan di tengah malam khusus untuk tadabbur. Pelan mocoy. Kadang setahun tidak hatam yang malam itu. Kenapa? Tadabbur, pelan-pelan. Nah, sehingga mereka, sebagian ulama kita ketika ditanya, ada si A dan si B sama-sama baca Al-Quran, cuman yang satu ini, yang A ini baca surat Al-Baqarah saja, yang si B yang kedua baca surat Al-Baqarah ditambahi surat Al-Imran. Mocoe bareng, mulai ini itu podo-podo jam 7 misalnya. Ketika berhenti, yang satu dapat Al-Baqarah tok, yang temannya dapat 2 surat, Al-Baqarah dan Al-Imran, luwih akeh. Padahal durasi bacaannya sama. Durasi bacaannya mulai jam 7 sampai jam 8 misalnya ini ya. Mulai ini bareng, mandeke bareng, podo-podo jam 8 mandeke. Cuman yang A dapat 1 surat, yang B dapat 2, luwih akeh. Nggih. Tanya, yang lebih afdhol yang mana wahai syekh, wahai guru? Yang A apa yang B? Maka guru tadi itu, syekh tadi itu mengatakan yang dapat 1 surat itu lebih afdhol. Yang dapat 1 surat itu lebih afdhol. Kenapa? Karena bacaannya lebih ditadaburi, lebih diresapi, lebih santai, lebih pelan, lebih meresap gitu ya. Duduk akeh-akehan, duduk lomba akeh-akehan iki ya. Ayo kon kuat-kuatan ah. Jadi ya. Tak kei waktu kon sakmene. Jadi iso maca pirang juz kan. Bukan itu intinya Quran itu ya. Banter-banteran maca bukan, ini bukan maraton. Nah, tapi ditadaburi. Karena itu beliau berkomentar tentang guru atau syekh yang ditanya ini, kenapa yang baca 1 surat Al-Baqarah itu lebih utama daripada temannya? Karena yang pertama itu lebih mentadaburi Al-Quran, lebih meresapi Al-Quran ketimbang temannya ya. Nah, setelah kita mempelajari kitab ini, maka kita yakin bahwa meresapi Al-Quran, memahami Al-Quran itu adalah tujuan inti kita membaca Al-Quran. Tujuan inti diturunkannya Al-Quran. Ya. Dan ini adalah perkara yang terpenting untuk pembaca Al-Quran. Inti yang nomor 1 yaitu di samping niat yang baik, direnungi ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah tahu ini perkara yang inti, ya ayo mulai sekarang diniati. Ya, aja di akhir nomane wis ya. Kita tidak tahu sampai kapan umurnya ini ya, tidak perlu. Ojo ngerasa sik enom. Suwe sih gampang kok ae lek wis rada-rada wanen akeh baru kok tadabbur ya. Iya lek panjang umur. Kalau meninggal duluan ya tidak ada tadabbur sama sekali ya. Karena itu kalau sudah ada semangat langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Wis ono niat ya wis mulai saiki kabeh tak praktekno, jangan ditunda. Cuman ya aja akeh-akeh, engko akhire tobat engko. Sekali tok lungguh mari ngono maca terjemahan, mari ngono tobat.
Kesel ya enggak ada ya. Sampai perih moto misalnya ya. Ya kesuwen kon. Dibatasi. Ya awal-awal kasih waktu mulai jam 7 sampai jam 7 lebih 10 wis. 10 menit tok tiap hari tapi. Ya. Ah, engko lek wis berjalan beberapa bulan nanti kepingin nambah-nambah dewe ya. Enak ya misalnya. Tak tambahi 5 menit. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau awal-awal jangan ya. Sedikit tapi continue, lanjut istiqomah ya. Nah, mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan mudah-mudahan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Ya, tentunya dengan memahami Al-Qur'an, ya, merenungi Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang bernilai, menjadi hidup yang penuh berkah daripada keberkahan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.